Oke, jadi hari ini aku mau bahas tentang sosial media dan untuk formatnya mungkin agak beda dengan biasanya karena biasanya pakai jurnal dan sekarang nggak pakai. Jadi aku pengen lebih nyantai aja karena untuk editing dari segi editing itu bakal makan waktu yang cukup banyak ya. Kalau misal kita bahas di segmen sporadis kayak biasanya. Tapi di sini aku pengen lebih nyantai dan nggak pakai penelitian-penelitian yang seperti video biasanya. Tapi tentu saja mungkin kedepannya bakal aku bahas juga di segmen yang sporadis. Jadi di segmen ini kita bikin lebih nyantai dan lebih tenang aja gitu. Nggak perlu pakai jurnal, nggak perlu pakai editan-editan yang gimana-gimana gitu. Intinya di segmen ini aku lebih pengen sedikit nyantai aja. Dan sekarang aku mau bahas tentang sosial media. Jadi kemarin aku agak struggle di beberapa hari karena di beberapa hari itu kesibukan agak nggak ada dan ya aku ada bisnis tapi bisnisku itu lumayan udah tersistem, jadi udah ada sistemnya. Akhirnya aku cuma bisa berkontribusi dengan ya nggak terlalu banyak lah karena semuanya udah ada bagian-bagian dan divisi-divisinya masing-masing. Tapi jadinya aku lebih banyak menghabiskan waktuku di sosial media, entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, Facebook enggak sih, entah itu di TikTok dan seterusnya gitu ya. Dan aku cukup sadar kalau misal banyak yang sudah membuat video-video tentang buruknya sosial media dan bahayanya, negatifnya dan seterusnya gitu ya. Tapi di sini juga aku masih dibuat mikir juga, apakah benar sosial media itu benar-benar bahaya atau enggak gitu. Karena kalau misal kita pikir manfaatnya, ya banyak manfaatnya juga. Tapi kalau misal dibilang ada negatifnya, ya tentu aja banyak ya kan. Kayak misal udah ada yang pernah bahas tentang ada jurnal juga ya. Ya ujung-ujungnya bahas jurnal ya, tapi gak apa-apa lah. Tapi pernah ada baca jurnal kalau misal itu sosial media membuat attention span kita lebih rendah atau lebih singkat, lebih pendek. Attention span itu semacam waktu fokus kita jadi lebih pendek gitu. Kita nggak bisa mempertahankan fokus lebih dari yang terakhir itu kalau nggak salah 8 sampai 9 detik. Yang awalnya itu sekitar 10 sampai 15, sekarang jadi 8 sampai 9 detik. Itu kan semakin sedikit. Jadi kalau misal kita pun ya, contoh misal kita belajar pemrograman gitu, kita ngoding. Dalam kita ngoding itu kita nggak bisa mempertahankan fokus kita selama 9 detik. Itu kan agak gimana gitu ya. Sedangkan ngoding itu membuat aplikasi, membuat website dengan cara mengoding itu kan harus fokus paling enggak ya 1 jam 2 jam gitu kan. Itu pun masih belum selesai. Tapi normalnya lah kita fokus 1 jam lalu istirahat lalu fokus lagi. Kan paling enggak ya harus 1 jam 2 jam gitu. Kalau misal kita attention span-nya cuma 8 sampai 9 detik itu kan agak miris juga. Apalagi kalau misal kita ngomongnya sudah ke baca buku, baca jurnal, belajar hal baru gitu kan. Itu pasti butuh attention span yang cukup lama gitu. Dan itu bahaya kalau misal kita terlalu banyak sosial media dan ujung-ujungnya benar-benar terjadi attention span kita lebih rendah gitu. Dan itu ya agak takut. Dan kemarin sempat aku puasa sosial media selama 4 hari ya. 4 hari itu ya mungkin karena cuma 4 hari jadi aku nggak terlalu merasakan dampak positifnya. Tapi dalam 4 hari itu kalau dibilang lebih produktif ya lebih produktif, cuma nggak terlalu gimana-gimana banget gitu. Dan malahan cenderung ya aku merasanya kalau misal kita menutup akses dari sosial media kita malah cenderung kurang kreatif. Aku ya mungkin ya aku cenderung kurang kreatif karena menurut pendapat pribadiku kreativitas itu ketika kita punya banyak data dan kita menghubungkan data-data yang kita punya gitu. Nah sedangkan sosial media ini kan gudangnya data ya sekarang ya, sebenarnya bisa alternatifnya bisa bikin pakai Google atau pakai artikel gitu kan. Tapi sosial media kan lebih terus ya informasinya. Bahkan kadang di beberapa kanal berita itu muncul dulu di sosial media baru dikutip di kanal berita itu. Jadi menurutku sosial media itu cukup bagus buat sumber informasi. Cuma kalau misal keterlaluan juga bahaya gitu. Ada juga yang menghubungkan sosial media dengan stres gitu. Kayak misal sosial media membuat orang lebih cenderung stres, lebih cenderung membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan seterusnya. Tapi menurutku ya enggak juga sih, karena itu ya emang dasarnya dia suka membandingkan gitu kan. Karena aku sendiri nggak pernah, kalaupun aku bersosial media nggak pernah sekalipun membandingkan diriku dengan orang yang ada di sosial media. Karena aku juga tahu kalau misal aku di sosial media juga bakal memalsukan kehidupanku gitu. Dalam tanda kutip memalsukan ya gitu. Jadi untuk hal-hal yang semacam membuat stres, membandingkan diri, insecure, itu nggak relevan buat aku. Yang lebih relevan itu lebih ke menghabiskan waktunya gitu.
Karena aku orangnya sangat sangat strict terhadap produktivitas gitu, dan agak tersiksa kalau misal aku ngelihat diriku sendiri nggak produktif gitu. Jadi kesannya kalau aku nggak melihat diriku produktif, aku bakal aku ngapain aja ya hari ini, aku gini 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 gitu. Aku bakal bikin self esteem gitu, bakal ngejudge diriku sendiri. Jadinya aku sangat strict dengan produktivitas, dan kalau misal sosial media ini membuat waktuku jadi terbuang-buang meskipun itu cuma 2 jam 3 jam, itu bakal bikin aku stres sendiri. Jadi stresnya bukan karena membandingkan diri, insecure dan seterusnya, tapi stresnya itu karena aku terlalu banyak menghabiskan waktu di sana. Jadi aku akhirnya membatasi sosial mediaku sekarang di 30 menit per hari. Ya tentu saja aku tetap bisa akses lewat laptop, tapi menurutku di laptop itu beda feel-nya kayak di HP. Kalau di HP kita ada kecenderungan scroll kan. Ya, kalau di laptop kita itu lebih bisa objektif gitu. Kita bisa lebih objektif. Kalau mau deal-dealan sama klien misalnya, ya udah deal-dealan sama klien gitu. Nggak ada tendensi buat scroll atau stalking dan lain-lain, itu nggak ada. Kesannya kalau udah buka laptop itu rasanya udah harus kerja gitu kan. Jadinya kalau aku sendiri semisal buka di laptop itu lebih enak. Tapi kalau di HP sendiri aku udah batasin kemarin di 30 menit per hari. Dan kalau di HP ku, HP Realme ya, ini nggak di endorse, di HP Realme itu ada mode fokus. Di mode fokus itu tiap 5 menit dia bakal keluar sendiri. Jadi kita cuma bisa buka aplikasi itu selama 5 menit. Setelah 5 menit kita keluar lagi. Karena kalau mau kita buka lagi kita harus buka lagi 5 menit keluar lagi gitu. Jadi itu lebih kondusif lah ya, karena membuat kita nggak terjebak mindlessly scrolling gitu, kayak scroll. Kalau keluar setiap 5 menit kan kita enak-enak scroll, kita langsung oh udah 5 menit nih gitu. Itu membuat kesadaran jadi tumbuh lagi gitu. Dan ya ini mungkin aku akan bahas di segmen sporadisnya karena butuh riset cukup panjang, jadi aku tunda dulu dan aku bahas di segmen ini yang lebih santai gitu ya. Jadi menurut pendapat kalian gimana? Apakah sosial media ini dampaknya lebih banyak negatif atau positifnya? Ya tadi disebutkan ya, dampak negatifnya itu kita fokus ke dampak negatifnya ya, kayak attention span lebih rendah, terus menghilangkan fokus, terlalu banyak menghabiskan waktu, insecure, pembandingan diri, terus mungkin bisa penyebaran hoax dan seterusnya gitu. Jadi nggak tahu, menurutku sih aku nggak terlalu memikirkan dampak negatifnya. Ya, yang paling aku nggak suka itu dia bisa membuat kita itu nggak sadar kalau kita itu udah menghabiskan waktu selama 4 jam di sana gitu. Kita nggak sadar. Coba kalau misal kalian nggak sadar gitu, coba cek screen time kalian. Kan biasanya ada di pengaturan itu, di screen time itu ada informasi buat berapa jam di Instagram, berapa jam di TikTok. Itu pasti kalian pasti bakal kaget ngelihat jamnya gitu. Pasti 4 jam, 3 jam lebih gitu. Karena aku sendiri juga gitu. Kok udah 3 jam gitu kan. Dan aku nggak ngerasa selama itu, dan itu bahaya banget sih, menurutku bahaya banget karena waktu itu berharga banget. Dan ya kalau misalnya kita kehilangan waktu tanpa kita sadar kan bakal susah lah ya kalau misal kita mau mengatur atau memanage waktu kita gitu ya. Entahlah, menurut kalian gimana, apakah sosial media ini bakal jadi sumber informasi yang positif, sumber kanal informasi yang positif, sumber inspirasi? Karena tadi aku lebih cenderung lebih kreatif kalau misal buka sosial media, atau gimana? Atau lebih banyak negatifnya atau lebih banyak positifnya gitu. Menurut kalian gimana? Silakan diskusi di kolom komentar. Terima kasih.